Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas buku yaitu Mulakhas Fiqh tentang bab Taharah part 1. Yang pertama, pentingnya bersuci dalam salat. Salat adalah rukun Islam. Yang kedua, dari 5 pilar utama dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat membahas tentang salat, baik dari segi hukum, rukun, dan keutamaannya. Semua ini menunjukkan betapa mulianya salat. Namun seringkali dilupakan bahwasanya salat tidak akan diterima jika tidak diawali dengan taharah. Bersuci berarti menghilangkan najis dan hadas. Taharah sendiri dilakukan dengan air, atau jika tidak ada air bisa digunakan dengan tanah yang kita sebut dengan tayamum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miftahus shalah at-tahur." Kunci salat adalah tahur, yaitu bersuci. Taharah sendiri secara bahasa melepaskan diri dari kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan secara syariah yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadas akbar dan hadas asghar. Hadas akbar yaitu hadas besar, contohnya adalah junub dan jima. Dan hal ini jika dilakukan wajib mandi seluruh tubuh. Contoh dari hadas kecil yaitu kencing. Dan untuk menghilangkan hadas kecil cukup untuk berwudu di 4 anggota tubuh, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Jika tidak ada air, maka diperbolehkan menggunakan debu atau tanah yang kita sebut dengan tayamum. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban." Lalu jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. 2. Jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada beberapa contoh jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan. Air ini adalah air yang sifatnya suci dan bisa mensucikan yang lainnya, seperti air hujan, air salju, embun, air sungai, air laut, air mata air, dan sejenisnya. Dalilnya ada di dalam 2 ayat. Yang pertama adalah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat 11, "Wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Yang kedua adalah air suci, tapi tidak mensucikan. Air ini secara zat tetap suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena sudah tercampur dengan sesuatu yang mengubah sifat aslinya, yaitu dari rasa, warna, ataupun bau. Contohnya air campuran sabun, air kopi, air teh, air parfum, dan semacamnya. Misalnya air hujan yang dicampur dengan kopi. Secara zat air ini tetap suci, tapi karena berubah warna dan rasa, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air yang ketiga yaitu air najis. Ini adalah air yang bercampur dengan najis dan salah satu dari 3 sifat airnya yaitu warna, bau, dan rasanya ikut berubah. Maka air seperti ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ke penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam ayat lain, "Wa in kuntum marda aw ala safarin fatayammamu sa'idan thayyiban." Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Dalam surat An-Nisa ayat 43.